Baik, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bungaran Jeremy Jonathan Putar-Putar, NIM 2023-19086. Saya dari Praktikum F2 Microcontroller. Baik, jadi di sini saya membuat suatu proyek kreasi di mana suatu program mobil RC Kit, di mana mobil ini bila kita letakkan di atas meja atau di atas suatu tebing, dia bakal mencari jalan, dan ketika sudah berada di ujung tebing, mobil tersebut bakal mundur dan mencari jalan yang aman. Jadi intinya mobil ini merupakan mobil anti jatuh. Ingin tahu keseruannya mulai dari source code, rangkaian, wiring, dan lainnya, dapat dilihat di video selanjutnya. Baiklah, di sini kita bakal masuk ke sesi pengenalan alat dan bahan yang bakal saya gunakan di proyek kreasi microcontroller ini. Baik, pertama-tama saya menggunakan Arduino Uno R3 sebagai otak dari program saya. Selanjutnya saya menggunakan satu buah RC Kit mobil, di mana sudah terdapat tempat peletakan dari motor DC dan juga ban yang dikontrol oleh motor DC dan juga roda depan. Kemudian terdapat motor driver, di mana motor driver ini berfungsi untuk mengatur kecepatan putaran motor DC dan juga mengatur arah putaran dari motor DC. Selanjutnya terdapat satu buah sensor ultrasonik. Sensor ini berfungsi untuk mengukur durasi dan juga jarak pada suatu program. Kemudian terdapat dua buah motor DC yang bakal dihubungkan di dalam RC Kit ini, fungsinya untuk menggerakkan ban mobil pada RC Kit. Selanjutnya terdapat karet pengaman untuk motor DC agar bisa nancap secara aman pada RC Kit kita. Dan yang gak kalah penting itu ada kabel jumper, fungsinya untuk menghubungkan antar komponen. Baik, sekian pengenalan dari alat dan bahan yang digunakan pada program ini. Kita lanjut ke perakitan dari proyek. Oke, halo semuanya. Jadi pada sesi kali ini kita bakal menuju ke sesi simulation test, atau kita bakal mensimulasikan cara kerja dari alat mobil anti jatuh ini. Baik, yang pertama-tama harus kita lakukan yaitu kita harus menghidupkan dari si motornya, atau kita memberikan suplai daya untuk motornya agar bisa bekerja. Caranya kita menghubungkan dari Arduino R3 ke power bank menggunakan kabel USB to B. Kita colok. Nah, pada keadaan awal, ultrasonik bakal mendeteksi adanya permukaan meja pada sekitar 5 hingga 15 cm. Itu makanya pada saat awal ini kedua roda bakal bergerak ke arah depan dari mobil. Di sini kita langsung saja mensimulasikannya. Set, dia bakal mundur dan mencari jalan yang aman. Nah, bagaimana cara dia biar tahu itu nggak aman, jalan itu aman? Dengan cara ketika tadi dia berbelok, set, sensor ultrasonik itu mendeteksi bahwa tidak adanya permukaan atau meja ketika dia jalan. Jadi pada saat sudah di ujung tepi, dia bakal mendeteksi bahwa jaraknya sudah melebihi dari 25 cm. Sehingga motor langsung otomatis berhenti. Pertama dia berhenti dulu sekitar 300 milisecond atau 0,3 detik. Selanjutnya motor bakal mundur. Setelah mundur baru mencari jalan yang aman. Seperti itu.
Jadi kenapa ada bunyi dari buzzernya juga? Jadi ketika ultrasonik itu mendeteksi bahwa jaraknya sudah terlalu jauh atau mobil sudah berada di ujung tepi dari meja, maka buzzer berbunyi menandakan bahwa motornya sudah hampir jatuh karena sudah berada di ujung dari meja. Selanjutnya, bagaimana cara mengatur supaya dia bisa berbelok? Supaya dia bisa berbelok ke kiri dan berbelok ke kanan. Jadi konsep dari perputaran motor yang dikendalikan oleh motor driver itu seperti ini. Jika kita ingin memutar motor searah jarum jam, di sini saya menggunakan searah jarum jam itu, yaitu ke arah depan dari motor. Jadi ketika kita memberikan untuk inputan 1 dan inputan 2 itu kepada motor 1, inputan 3 dan inputan 4 itu ke motor 2. Jadi kalau inputan 1 dan 2, inputan 1 kita kasih high, inputan 2 kita kasih low, itu bakal motor pertama bakal bergerak lurus ke depan searah jarum jam. Jika motor yang kiri inputan 3 kita berikan high dan inputan 4 kita berikan low, maka motor yang kanan juga bakal bergerak ke depan. Jadi pada konsep ini motor bakal bergerak ke depan. Nah, cara motor biar bisa bergerak ke belakang, kedua rodanya ke belakang, itu caranya berarti untuk IN1 low, IN2 high, yang kanan juga sama, IN3 low, IN4 high. Itu menandakan bahwa perputarannya berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya, kita dapat mengatur juga ketika motornya berbelok. Misal, motornya mau berbelok ke arah kiri, berarti roda yang kiri itu bakal diam dan roda yang kanan itu bakal bergerak ke depan. Berarti untuk roda yang kanan kita berikan IN1 sama dengan high, IN2 low. Kemudian yang kiri IN1 low, IN3 low, IN4 juga low. Itu artinya motor bakal bergerak ke kiri. Jadi yang kirinya diam, roda yang kanan yang bergerak agar motornya dapat berbelok ke kiri. Dan juga sebaliknya, jika kita ingin motor bergerak ke kanan, maka kita harus mengatur untuk si motor kanan itu diam. Berarti motor kanan low, IN1 low, IN2 low, terus IN3 high, IN4 low, agar motor yang kanan bisa bergerak maju ke depan. Dan juga motor driver ini juga dapat mengatur kecepatan dari perputaran motor. Di sini saya menggunakan kecepatan normal dari motornya itu sekitar 220. Untuk masalah itu nanti bakal kita bahas di pemrograman Arduino IDE setelah ini. Lanjut, di sini juga terdapat yang namanya wiring dari alat, di mana ada NA dan juga NB. Untuk NA saya hubungkan ke motor di bagian kiri. Jadi ini ada motor DC di dalam ini. Untuk NB saya hubungkan di bagian kanan, di motor DC yang sebelah kanan. Jadi motor driver ini dapat mengendalikan kecepatan putar motor melalui pengendalian dari sisi PWM-nya. Kemudian dapat mengatur arah putaran dari si motor mau searah jarum jam dengan logika high low atau low high atau berkebalikan arah jarum jam. Itulah fungsi dari motor driver. Dan juga ini ada 4 pin input, yaitu IN1, IN2, IN3 dan juga IN4. Untuk simulasi dari motor kiranya segitu aja. Next kita bakal lanjut ke sesi penjelasan dari program Arduino IDE. Thank you. Baik, jadi pada sesi kali ini kita bakal membahas tentang source code dari program saya, yaitu mobil anti jatuh menggunakan software Arduino IDE. Baik, pertama-tama pada baris 1 hingga 9 kita mendeklarasikan pin-pin pada tiap alat yang saya gunakan. Pertama, ada trig pin atau trigger pin dan juga echo pin. Seperti kita ketahui, untuk sensor ultrasonik itu memiliki pin trigger dan juga pin echo. Di mana untuk pin trigger kita hubungkan di pin 11 dari Arduino IDE dan pin echo di pin 10 dari Arduino IDE. Selanjutnya terdapat motor kiri 1 dan motor kiri 2, motor kanan 1 dan motor kanan 2. Itu tuh apa? Jadi untuk motor kiri 1 dan motor kiri 2
Itu bukan motor kiri itu ada dua, tetapi untuk mengatur si motor kiri kita menggunakan di sini ada pin IN1 dan juga IN2 pada motor driver. Fungsinya apa? Ketika kita ingin motornya bergerak maju, maka IN1 bakal kita memberikan high dan IN2 kita bakal memberikan low. Sebaliknya, ketika kita ingin motornya mundur, maka motor kiri 1 atau IN1 kita berikan low dan motor kiri 2 atau IN2 kita berikan logika high. Seperti itu. Jadi untuk IN1 hingga IN4 kita dapat mengatur arah putaran dari si motor mau searah jarum jam atau berkebalikan arah jarum jam. Sama seperti yang motor kanan juga. Jadi dia motornya sebelah kanan. Jadi dia terhubung di IN3 dan juga IN4, di mana IN3 kita hubungkan ke pin 6 dari Arduino dan IN4 dihubungkan ke pin 5 dari Arduino. Konsepnya sama, dia dapat mengatur arah putaran dari motor mau searah jarum jam atau berkebalikan arah dari jarum jam. Selanjutnya saya juga menggunakan buzzer. Buzzer ini sebagai pengingat atau alarm lah bahwa si mobil sudah mencapai ujung atau tepi dari meja, sehingga akan membuat mobil lebih berhati-hati dan mengindikasikan akan jatuh, sehingga mobil dapat berhenti mundur terlebih dahulu dan mencari jalan yang lain. Kemudian juga terdapat pendeklarasian dari variabel yang bakal digunakan, yaitu durasi atau duration, distance atau jarak, dan arah belok. Untuk durasi ini nanti bakal kita pakai dan distance bakal kita pakai di program dari sensor ultrasonik, dimana kan pembacaan dari ultrasonik itu sebenarnya merupakan durasi atau lamanya penembakan gelombang dari trigger dan diterima oleh echo pin. Terus distance ini variabel yang nanti bakal kita hitung menggunakan perhitungan durasi dibagi 2 dikali perhitungan, yaitu 0,0343 seperti itu untuk menghitung jarak dari ultrasonik. Lalu untuk boolean arah belok sama dengan false. Boolean arah belok sama dengan false ini artinya apa? Jadi pada saat awal mobil itu jika dia berbelok, contohnya kita ambil ke kiri ya. Saat dia berbelok ke kiri dan dia tahu bahwa tepi dari meja itu ada di sebelah kiri, di kesempatan selanjutnya dia bakal berbelok ke sebelah kanan. Jadi agar si mobil jika dia tahu nih di sebelah kiri itu ada tebing atau dia di pinggir dari meja, maka dia bakal mencari jalan yang lain buat mencari jalan yang lebih aman. Kemudian juga pada baris 16 hingga 24 terdapat pendeklarasian dari sensor ultrasonik, di mana terdapat ini digital write trig pin low 2 delay microsecond dan trig pin high 10 delay microsecond. Artinya apa? Jadi untuk yang 2 delay microsecond ini artinya agar memastikan bahwa si trigger pinnya sudah benar-benar berlogika 0 atau low. Dan juga untuk 10 delay microsecond ini merupakan standar ketentuan dari sesuai dari modul atau dari si pencipta alatnya, bahwa untuk si trigger pin ini maksimal kita harus memberikan delay atau lamanya bekerja selama 10 mikrosecond seperti itu. Lanjut, untuk ini seperti yang tadi saya bilang bahwa jarak yang dihitung dari ultrasonik itu nggak otomatis. Jadi pertama yang kita tahu dari ultrasonik itu merupakan durasinya, di mana nanti kita bakal mengkonversi dari durasi ke jarak, di mana itu menggunakan durasi dibagi 2 dikali 0,034. Kenapa di sini kita kalikan 0,034 enggak 334 meter per second? Karena kita bakal mengkonversinya ke sentimeter per mikrosecond. Lalu kita return jarak ini untuk mengembalikan dia ke variabel jaraknya lagi untuk menghitung ulang lah. Jadi pada saat awal dia menghitung 2 cm, 3 cm, pada saat dia udah di ujung dia bakal menghitung melebihi dari 10 cm. Dan juga pada delay berikutnya dia bakal menghitung jarak yang lain lagi, dan itu bakal berulang-ulang. Kemudian di sini juga ada void maju, void berhenti, void mundur, void belok kiri, dan void belok kanan. Void maju seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa diatur oleh motor kiri 1 dan motor kiri 2, di mana jika kita ingin motornya maju atau di sini saya anggap berlawanan
atau sesuai arah jarum jam, maka kita berikan untuk motor kiri 1 itu logikanya high, untuk motor kiri 2 atau IN2 itu logikanya low. Kemudian jika ingin yang kanan juga bannya maju ke depan, ini kan kita konsepnya maju ya, kedua bannya. Yang kanan untuk IN3 juga high, IN4 juga low, maka motor tersebut akan bergerak searah jarum jam keduanya. Kemudian jika kita ingin kedua motor itu berhenti, kita harus memberikan logika low untuk IN1, IN2 dan juga logika low untuk IN3 dan juga IN4. Di sini IN1 motor kiri 1, IN2 motor kiri 2, IN3 motor kanan 1, IN4 motor kanan 2. Lanjut, void mundur. Kalau tadi kita pengen maju, kita kasih logika high low, maka untuk mundur kita kasih logika IN1 low, IN2 high, sama juga kayak yang motor kanan yaitu IN3 high, IN3 low, IN4 high. Kemudian untuk belok kiri dan belok kanan, jika kita ingin belok kiri, maka motor DC yang sebelah kiri mati dan motor DC yang sebelah kanan itu hidup, sehingga dia bakal berputar seperti ini. Sebaliknya, jika kita ingin motornya itu belok ke kanan, maka motor yang kanan itu diam dan motor yang kiri itu bergerak. Kita tahu high low bergerak ke depan, sehingga dia bakal seperti ini. Itu untuk void belok kanannya. Selanjutnya void setup. Di sini kita bakal mendeklarasikan bahwa si trigger pin itu sebagai output, echo pin sebagai input, dan keempat inputan dari motor yaitu IN1 sampai IN4 itu merupakan outputan. NA atau NB juga. Di sini NA atau NB itu fungsinya untuk mengatur kecepatan dari motor berdasarkan dari nilai PWM-nya. Kemudian ada juga buzzer sebagai output, dan ini untuk mencetak di serial print bahwa robot anti jatuh siap. Ini pada keadaan awalnya. Masuk ke alur logikanya, di mana di sini terdapat void loop. Void loop merupakan isi dari void loop ini atau program yang terdapat dalam void loop akan dieksekusi setelah void setup dan akan dieksekusi secara berulang-ulang. Jadi di sini terdapat distance sama dengan baca jarak. Jadi variabel pembacaan jarak ini bakal masuk atau diisi atau mengisi dari variabel distance atau jarak yang bakal kita gunain di setiap logika ini. Jika jarak yang dibaca oleh sensor ultrasonik itu lebih dari 0 dan kurang dari 15, itu kan artinya dia masih di atas permukaan meja ya. Di sini sekitar segini, 0 sampai 15, maka kedua motor bakal bergerak dengan kecepatan 210. Jadi ini bisa dianggap kecepatan dari motor lah. 210 yang NA, 245 untuk NB. Kenapa yang NB saya beri lebih besar? Karena yang NB ini motornya agak sedikit ketahan, jadi harus saya bedain lah untuk kecepatannya supaya bisa selaras kiri dan kanan majunya samaan. Kemudian di sini terdapat digital write buzzer low. Jadi pada kadar awal saat mobil ini berjalan di atas permukaan meja, buzzer bakal mati. Else, berarti kalau ada sensor yang mendeteksi lebih dari 5 cm, berarti kan udah di ujung nih dari meja. Mobil pertama-tama bakal berhenti dulu, kemudian buzzer bakal hidup, yang menandakan bahwa mobil sudah berada di ujung, sehingga itu indikasi bahwa mobil harus siap-siap nih, mobilnya udah mau jatuh. Maka langsung buzzer bakal hidup dan juga dapat terlihat di sini ada pendeklarasian dari void berhenti. Jadi si void berhenti tadi dipanggil lagi untuk apa? Agar motor dapat mematikan kedua DC-nya, supaya apa? Motor berhenti terlebih dahulu, kemudian baru mencari jalan yang aman. Cara cari jalan yang aman gimana? Kita pakai penanalogian atau logika dari arah belokan ini. Di mana arah belokan ini sengaja saya buat dengan if else atau percabangan yang berbeda. Jadi pada saat pertama, ketika if arah belok sama dengan false. Jadi pertama, jika motornya itu belok kiri, berarti si motor kiri itu bakal kecepatannya 0 atau diam, dan motor yang sebelah kanan bakal dikasih kecepatan 180 sehingga mobil bakal bergerak ke kiri. Itu selama 800 milisecond. Selanjutnya, jika else, maka setelah pertama nih si motornya bergerak, dia ke ujung, terus dia mundur, baru dia pertama-tama itu ke arah kiri, lalu dia jalan lagi, ada pi lagi, dia mundur, dia bukan ke kiri. Jadi kita ambil variatif
Jika pada keadaan pertama dia ke kiri, maka keadaan selanjutnya dia bakal ke kanan. Nah, jika dia sudah pernah ke kanan, maka keadaan selanjutnya dia bakal ke kiri lagi. Begitu seterusnya untuk pembacaan dari arah belok ini. Setelah dia belok, maka dia berhenti sesaat selama 300 milisecond. Lalu buzzer juga dapat dilihat mati. Kemudian di sini ada integer jarak baru sama dengan baca jarak. Kan tadi baca jarak ini diambil dari pembacaan dari sensor ultrasonik. Jadi di sini ada namanya jarak baru. Jadi setelah dia mundur dan mencari jalan yang aman, dia harus tahu dulu nih bahwa ketinggiannya dari meja apakah itu dia sudah aman atau dia masih di ujung dari tepi meja. Jadi dia harus memastikan dulu. Nah, setelah udah pasti bahwa dia sudah berada di atas meja yang permukaannya aman, yaitu 0 sampai 15 cm, maka kedua motor bakal bergerak dengan yang motor kiri 210, yang motor kanan 245. Dapat dilihat di sini kita manggil yang namanya void maju. Terus berarti kalau mobilnya ini pada keadaan setelah mundur baru dia belok, rupanya dia masih berada di tepi meja. Maka motornya bakal berhenti lagi dan mencari jalan yang aman lagi, entah itu ke kiri atau ke kanan. Lanjut, ini delay 100 milisecond karena kan tadi kita ini menggunakan void loop, yang dimana program di dalam void loop bakal dieksekusi secara berulang-ulang. Jadi delay atau selang waktu tiap eksekusi program itu selama 100 milisecond. Baiklah, sekian untuk penjelasan tentang pemrograman menggunakan Arduino IDE. Terima kasih, kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Jadi di sini saya akan membahas tentang hardware pada program saya. Dimana sebelumnya kan kita sudah membahas tuh software menggunakan Arduino IDE. Jadi di sini kita bakal fokus ke hardware-nya. Dimana pertama-tama kita melihat adanya sensor ultrasonik yang mengarah ke bawah. Apa sih tujuannya kita arahin dia ke bawah? Agar sensor ultrasonik ini dapat mengukur jarak dari sensor ultrasonik ke permukaannya. Karena permukaan meja di sini itu kurang lebih sekitar 10 cm, maka tadi di codingan saya sudah membuat jika sensor ultrasonik membaca dari 0 hingga 15 cm, maka motor kiri dan juga motor kanan bakal bergerak maju. Caranya gimana biar motor kiri dan motor kanan bisa bergerak maju? Kita atur menggunakan si merah mungil ini, yaitu motor driver. Motor driver itu memiliki dua channel, yaitu channel A dan juga channel B. Pada mobil ini channel A saya hubungkan ke motor bagian kanan dan channel B saya hubungkan ke motor bagian kiri sebelah sini. Dimana fungsi NA atau enable A dan NB atau enable B itu adalah fungsinya untuk mengatur kecepatan putaran dari si motor. Jika kita berikan kecepatan putaran yang semakin besar, maka putaran motor juga bakal semakin besar. Dan juga terdapat 4 pin di sebelah sini, yaitu IN1, IN2, IN3, dan IN4. Fungsinya IN1 dan IN2 itu mengatur arah putaran dari yang motor sebelah kanan ini. Jadi ketika kita memberikan logika pada IN1 itu high, IN2 itu low, maka motor ini motor yang sebelah kanan bakal bergerak maju, atau bisa kita katakan searah dari jarum jam. Ketika kita ingin si motor sebelah kanan ini mundur, maka kita kasih logika low high, maka dia bakal berputar berbalikan arah jarum jam. Sebenarnya untuk konsep muter ke depan dan ke belakang itu bisa kita atur juga dari ini pin pada IN1 dan IN2 ini. Kalau kita berikan terbalik, maka arah putaran dari motornya juga bakal terbalik di sini. Dan juga untuk motor yang kiri juga sama, kita atur dari IN3 dan juga IN4 nya. Dimana ketika kita atur IN3 nya high, IN4 nya low, maka motor bakal bergerak maju. Ketika IN3 nya low, IN4 nya high, motor bakal bergerak mundur. Bagaimana cara motor biar diam, belok kiri, belok kanan, dan mundur? Jika motor ingin belok kiri, maka
Untuk IN3 dan IN4 itu logikanya low. IN1 dan IN2, IN1 high, IN2 nya low, sehingga motor yang kiri bakal diam dan motor yang kanan bakal bergerak lurus. Jadi seperti ini. Itu untuk belok kiri. Kalau belok kanan sebaliknya, motor kanan diam, motor kiri IN3 kita kasih high, IN4 kita kasih low, sehingga dia bakal berbelok ke kanan. Untuk mundur itu kita kasih kedua motor, inputan satunya low, inputan duanya high. Jadi dia bakal berputar berkebalikan arah jarum jam, yaitu ke belakang gini. Cara untuk diam berarti IN1, IN2, IN3 dan IN4 kita kasih logika low. Kemudian kapan buzzer di sebelah sini bakal menyala? Ketika mobil maju nih. Awalnya buzzer belum menyala. Ketika mobilnya sudah mencapai ujung atau tepi dari meja seperti ini, maka buzzer akan berbunyi dan juga dia bakal mundur sesaat, kemudian mencari jalan yang aman yaitu ke kiri atau ke kanan, baru dia bakal berjalan. Seperti itulah konsep kerja dari mobil anti jatuh ini. Baiklah, oke semuanya. Kiranya sekian dari penjelasan presentasi mengenai mobil anti jatuh saya ini. Maaf bila ada salah kata dalam pengucapan dalam materi presentasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.